Roma 8 ayat 12 sampai 25 demikian. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah sepasang suami istri mengendara suaminya yang nyetir mobil. Lalu mereka jalan menuju pusat kota. Mereka berdua melihat di setiap lampu merah itu ada beberapa anak dengan kreativitas mereka masing-masing. Ada yang melumuri tubuhnya dengan cat yang silver, ya cat yang seperti rambutnya Ibu Bonyo, warnanya silver. Lalu bawa kaleng, tentu mengharapkan rezeki. Ada juga yang meminta-minta dengan pakaian yang compang-camping.
Ada seorang gadis juga yang bawa adiknya entah siapa, digendong, lalu meminta-minta mohon belas kasihan. Dari lampu merah satu ke lampu merah lain. Pasangan ini selalu melihat pemandangan yang rasanya menyentuh hatinya. Tidak hanya hari itu, saban lewat ke tempat itu, ya mereka akan mengelus dada. Kasihan juga ya. Nah, suatu hari mereka punya tekad. Kalau begitu, nanti kalau ada yang betul-betul rasanya kita seret, kita ajak saja ya. Betul, ada anak sekitar 10-12 tahun. Tampangnya dekil, kumal. Ketika meminta-minta uang, lalu istrinya mempersilahkan, ayo nak, kita pergi yuk. Diajaknya lah menumpang di mobil itu. Mereka berjalan ke sebuah warung dan diajak makan. Tampaknya senang sekali anak itu. Lalu ada pembicaraan. Kamu sebenarnya anak siapa? Anak itu terdiam. Dan dia mengatakan, saya tidak tahu. Saya tidak punya siapa-siapa. Hidup saya ya di jalan. Seperti ini. Saudaramu ada nggak di sini? Nggak ada. Saya hanya ngikut-ngikut saja. Lalu sepasang suami ini, istri ini menawarkan, kalau kamu mau nggak tinggal di rumah kami? Rumah kami ada kamar yang cukup luas lah buat kamu. Nanti kamu bisa sekolah seperti anak-anak yang lain. Kamu tidak hidup di pinggir jalan lagi. Ada bahaya banyak di sini. Anak itu diam dan kemudian menganggukkan. Iya, menganggukkan kepalanya. Saya mau. Baiklah, nanti kita urus segala sesuatunya. Dibawalah anak itu ke rumah sepasang suami istri. Dimandikan, dibersihkan tubuhnya yang dari kelihatan kumal-kumal itu. Diajaknya anak itu ke mall, dibelikannya pakaian, beberapa potong pakaian. Dan kemudian sepasang suami istri ini melihat, ternyata kamu cakep juga ya, kalau sudah didadani seperti ini. Mau tahu nggak? Cowok anaknya. Ya, iya cakep ganteng. Lalu sekembalinya belanja, si sepasang suami istri ini memperlihatkan kamar. Ini kamarmu di sini, ya. Kamu bisa atur kamar ini. Kalau kamu sudah bangun, bisa kamu rapihkan. Di sudut sana ada meja belajar. Nanti pas pembukaan tahun pelajaran baru, nanti kita pergi ke sekolah ya. Nanti sekolah itu akan menentukan kamu masuk kelas berapa. Anak itu senang. Lalu tinggallah di rumah keluarga ini. Mula-mula sangat senang sekali dengan kondisi keadaan yang
jauh berbeda, hidup harus bergulat di pinggir jalan, ya, kerasnya ibu kota. Sekarang dia punya keluarga. Ada yang mau merawat, mengurusnya. Tapi kenyataannya ini hanya berlangsung beberapa minggu saja. Ternyata anak ini mula-mula setelah tidur, ya udah dibiarin aja, acak-acakan. Ya. Kemudian setelah makan, ya kan lazimnya dibersihkan. Dia taruh saja, tinggalkan di tempat itu. Suatu saat sepasang suami istri ini yang sekarang sudah jadi papa mama angkatnya itu nunggu kok gak pulang-pulang sampai malam. Karena perasaan sayangnya, perasaan sudah rasanya secara emosional sudah terikat. Oh, kita harus mencari nih anak ini. Dicari kemana. Setelah begitu larut malam, dia kembali ke pinggir jalan. Kembali bersama dengan teman-teman. Apa yang dialaminya ini, dia merasa di rumah itu kok kayaknya gak ada kebebasan. Kok ada aturan, harus merapikan ini, harus disiplin, bangun pagi-pagi. Lalu kalau pergi kemana harus minta izin, harus pamit dulu. Rasanya buat dia ini sesuatu yang mengekannya. Kalau kita jadi anak itu, kira-kira merasa terkekang nggak? Dibandingkan kehidupan yang lama dengan yang sekarang punya keluarga. Mungkin kalau kita sekarang berpikirnya, bodoh amat sih ini anak. Sudah ada yang ngurus. Sudah ada tempat. Tadinya sebatang kara, sekarang mendapatkan keluarga. Keluarga itu pun mau membiayai untuk sekolahnya. Masa depannya cerah. Tapi kenapa harus kembali lagi? Tentu ini hanya satu kasus. Banyak yang lain mungkin nggak begitu. Ini cerita sebetulnya mirip-mirip dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang tadi kita baca ini dengan tema anak bukan budak. Paulus tuh menguraikan. Ya. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging katanya. Seharusnya orang yang sudah mengenal kasih Kristus dalam dirinya, itu tabiat daging. Artinya itu apa sih tabiat daging itu? Tabiat mengumbar nafsu duniawi. Seharusnya makin lama itu makin hilang. Kenapa? Karena kamu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sekarang bukan lagi jadi hamba, jadi budak nafsu kamu. Nah, jadi budak nafsu kedagingan itu, Paulus mengatakan ini yang mencelakakan kamu. Hidup tidak ada masa depan. Kalau kamu mendahulukan keinginan-keinginanmu itu. Dalam hal ini keinginan-keinginan memuaskan diri sendiri. Memuaskan hawa nafsu kita. Jadi kalau menuruti keinginan itu, kata Paulus, kamu akan mati.
Itu ayatnya yang ke-13. Ini yang disebut budak. Budak dari apa? Budak dari nafsu. Budak dari keinginan kita. Ada nggak orang yang hidupnya diperbudak oleh keinginan nafsunya? Banyak. Mungkin juga saat ini kita di sini masih juga dikuasai oleh itu. Inginnya apa jadinya? Mengejar keinginan itu. Tidak mempedulikan kaidah kehendak firman Tuhan. Kan kayak tadi anak itu. Di rumahnya harus tertib, hidup harus mandi bersih, kamar harus dirapikan lagi. Kalau makan ada jam tertentu, mungkin berdoa dulu. Ternyata buat dia ini sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Nyamannya adalah di pinggir jalan itu, bebas, liar, mau apapun juga mau-maunya aku, nggak diomelin dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang hidup di bawah kendali nafsu ini mendengarkan firman Tuhan itu rasanya apa ya? Ini mengganggu kenyamanan saya. Ini membuat saya tidak nyaman. Harus ada batasan-batasan tertentu. Padahal Paulus melihat sebagai anak-anak Tuhan, cara hidup yang begitu bukan sesuatu yang membatasi, tetapi sesuatu yang mendekatkan saya kepada Tuhan. Jadi ketika anak tadi itu ia kabur liar, kan tambah jauh dari orang tua angkatnya. Tapi kalau dia tertib hidupnya, baik, menuruti apa yang menjadi aturan di rumah itu, dia semakin dekat, bisa ngobrol, bisa berkomunikasi. Nah, itulah sebenarnya makna dari anak. Anak ini tidak sedikit ya, anak yang kemudian diangkat, kemudian diberikan warisan sepenuhnya dari keluarganya. Akan mendapatkan itu semua dan dianggap sebagai anaknya sendiri. Nah, Tuhan menjanjikan itu loh kepada kita. Bahwa setiap kita yang mengikut Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Paulus mengatakan kamu akan mewarisi warisan kerajaan sorga itu. Mestinya ini bukan jadi tujuan toh. Tapi hasil dari kita menjadi anak yang baik itu. Sudah otomatis. Bukan kita jadi anak Tuhan nanti tujuan saya dapat warisan sebanyak-banyaknya. Dapat hak istimewa. Bukan begitu. Sebagai anak, lama-lama itu kan tabiatnya mirip seharusnya dengan Bapa, dengan Tuhan kita. Lama-lama yang tadinya di pinggir jalan itu, yang tabiatnya mungkin beringas, ada kesempatan ngambil sesuatu, sekarang lama-lama ketika tinggal, harusnya di sana, oh dia melihat nih figurnya. Papa mama yang mengangkat dia, kok begitu baik ya, begitu tulus. Ada hubungan, timbal balik, komunikasi, relasi yang baik. Akhirnya, ia lama-lama menjadi sama karakternya, sifatnya. Paulus mengatakan tabiatnya. Kita bagaimana? Kan kita kalau diumpamakan ini seperti orang yang tidak punya siapa-siapa. Tidak ada masa depan, tidak ada pengharapan, dipanggil oleh Tuhan. Lalu kita dipilih, ditebusnya menjadi anak-anak Tuhan. Dan harusnya kita memiliki tabiat Kristus. Sudah mulai nampak nggak tabiat kita itu?
Jangan-jangan tabiat kita yang lama itu masih tetap ada. Kan tadi kalau saya sendiri sebel tuh lihat anak begitu tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diuntung. Hidup sudah terjamin masa depan, balik lagi. Kita sebel lihat itu. Seharusnya kita juga sebel kalau dalam tabiat diri kita ini masih saja ada tabiat budak, budak nafsu itu. Ke gereja sih ke gereja, tapi tabiat tidak mau mengalahnya tuh ada. Segala sesuatunya pengen menang sendiri. Idenya pengen ide saya. Semua dalam kendali saya. Melayani iya, kelihatannya rohani. Tapi yang terjadi adalah nafsu pemuasan dirinya itu belum hilang. Ini tabiat daging masih ada dan sekarang dipoles nih tabiat daging itu oleh namanya pelayanan, oleh namanya ibadah kepada Tuhan. Yang lain, masih ada juga. Tabiat kita selalu ingin menonjolkan diri, saya yang paling hebat. Kalau dia mah, ya boleh dibilang biasa-biasa saja. Dan disitulah kita melihat juga banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya banyak konflik yang terjadi. Kenapa? Nafsu kedagingan kita masih bercokol. Ada lagi nggak kalau evaluasi? Ada. Kita suka ngiri dengan keberhasilan orang lain. Orang lain mah anaknya semua ya. Ulang tahunnya diingat, dikasih kado. Setiap bulannya dijamin oleh anak-anaknya. Kehidupannya kelihatannya nggak ada masalah. Kok Tuhan saya kok begini-begini aja, malahan menderita. Jadi ada faktor iri di sini. Ini itu bagian dari tabiat kedagingan kita. Kita masih ke gereja tetapi masih itu di bawah-bawah ya. Kehidupan lama kita masih ada dan itu masih kelihatan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita terus belajar untuk menjadi sama dengan tabiat Kristus. Sulit enggak? Sulit sih. Tidak ada kekristenan itu yang mudah-mudah saja. Kenapa? Karena tantangannya, musuhnya adalah diri kita sendiri, kedagingan kita. Dan itu yang seringkali membuat kita jadi menderita. Seperti anak tadi, di rumah yang sehat, yang nyaman, merasa menderita. Paulus mengingatkan kalau kita merasa menderita seharusnya kita juga berpikir nih bahwa penderitaan yang sekarang kita alami itu gak seberapa kata Paulus. Mungkin gak ada seujung kuku. Dibandingkan nanti kemuliaan yang akan kita dapatkan dalam kehidupan yang kekal. Jadi seharusnya kita bisa bertahan di dalam yang disebutnya penderitaan itu. Oleh karena nanti ada sesuatu yang Tuhan wariskan kepada kita kehidupan yang kekal itu. Kalau sekarang kan lagi demam sepak bola ya. Ibu-ibu mungkin nggak sempat nonton suami-suaminya atau anak-anaknya yang belain begadang-begadang. Tidak mudah untuk mencapai juara, apalagi juara dunia. Tapi yang saya lihat dari pemain-pemain bola itu yang hebat-hebat, yang jadi legenda itu, ternyata perjuangan mereka itu tidak mudah.
Bintang-bintang sepak bola yang keren, yang hebat, yang orang tahunya itu gajinya berapa, luar biasa. Gak kebayang uangnya. Tapi mereka berjuang itu luar biasa. Melebihi orang-orang lain. Mereka melatih fisiknya, tubuhnya. Melatih napasnya. Melatih larinya. Tendangannya. Sehingga akurat dan yang bisa kita saksikan, kok hebat amat nih. Ada perjuangan di situ. Saat latihan, menderita enggak? Menurut saya menderita. Ada bagian kesenangan tertentu yang ia harus korbankan demi sebuah prestasi ini, supaya mendapatkan juara. Mereka termotivasi oleh apa sih? Betul, mungkin termotivasi nanti, oh saya jadi orang terkenal, iya. Tapi saya pikir mereka termotivasi oleh karena nanti nih piala ketika mereka angkat itu, ini luar biasa. Ini akan membayar semua jerih lelah. Dan jerih lelah latihan-latihan itu mereka akan menganggapnya ini tidak seberapa dengan piala yang diangkat itu. Nah, model seperti inilah Paulus jelaskan. Kalau kita jadi orang percaya pada saat ini mungkin harus menahan diri. Belajar disiplin. Belajar untuk mencintai yang Tuhan cintai. Maka bisa jadi kita mengalami kesulitan, penderitaan. Bisa jadi orang lain tuh gak seneng sama kita. Tapi Paulus mengingatkan, jangan berhenti di situ. Nanti seperti pemain sepak bola angkat piala itu, kamu kemuliaannya tuh lebih dari semuanya. Maka bertahanlah di situ. Ini adalah kualitas dari anak-anak Tuhan yang gambarannya sangat jelas di dalam diri Tuhan Yesus. Yang mau pikul salib tuh sampai di bukit Golgota itu. Disitulah sebetulnya kemuliaan Tuhan tercermin dalam kesetiaan itu. Nah, buat kita semua ya, kalau hidup ini memang tidak mudah. Paulus mengatakan jangan hanya orang Kristen, semua makhluk menderita. Semua perempuan yang melahirkan sakit. Tuhan gak pernah pilih-pilih. Kalau kamu orang Kristen, kamu lahiran cerot aja. Gampang. Gak rasa sakit, gak apa. Kalau yang lain yang bukan Kristen, susahnya luar biasa, ngedennya luar biasa ya. Gak ada. Semua sama. Jadi oleh karena itu kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Ingat, kesetiaan itu nanti kita akan bertemu dengan kemuliaan yang tiada taranya. Jadi jangan seperti Esau yang menukar, yang bermakna itu hanya dengan kacang merah, semangkok kacang merah. Nah, marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan dengan motivasi karena saya mencintai Tuhan. Tuhanku sudah menebus aku dari hamba budak dosa menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.